Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Naryani Semara, NIM 19075111164. Kali ini saya akan membahas topik bahasan yang pertama dan kedua, yaitu pengertian dan hakikat pendirian koperasi dan dasar hukum pendirian koperasi. Yang pertama yaitu pengertian koperasi. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu pernyataan dari identiti koperasi ICA atau Perserikatan Koperasi Internasional. Koperasi ialah persatuan manusia yang berotonomi secara sukarela, bersatu untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan aspirasi untuk menerusi pertumbuhan yang dilakukan bersama dan dikawal secara demokrasi. Definisi-definisi tersebut nampak sederhana namun memiliki makna yang luas. Sebagaimana koperasi yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan sistem, yang dimana sistem tersebut memiliki arti himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan dan secara bersama-sama mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu hakikat koperasi. Koperasi berasal dari kata ko atau co dan operasi atau operation, yang dimana koperasi tersebut memiliki arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Definisi tersebut menunjukkan unsur-unsur bahwa yang pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. Yang ketiga, tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga yaitu dasar hukum koperasi. Dasar hukum koperasi terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian, dasar hukum koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, khususnya pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sekian dari topik bahasan 1 dan topik bahasan 2, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Triski Rayu Sandari, NIM 19075111169. Di sini saya akan menjelaskan sejarah koperasi di berbagai negara. Yang pertama ada Prancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah atau buruh dalam sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat itu ternyata harus berhadapan pula dengan kelemahan dari dalam koperasi sendiri. Charles Fourier 1772 sampai 1837, seorang sosialis Prancis menganjurkan berdirinya unit-unit produksi phalanstères yang mengedepankan semangat kebersamaan, baik kepemilikan kapital, mengupayakan kebutuhan sendiri dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Louis Blanc 1811 sampai 1882. Meskipun terpengaruh oleh cita-cita Charles Fourier, tetapi Louis Blanc mencoba lebih realistis dengan menyusun rencana yang lebih konkret. Louis Blanc menyusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan tempat-tempat kerja untuk kaum buruh dalam bentuk
Atelier Sociaux atau atelier sosial, di mana kaum buruh mengorganisir sendiri dengan cara kooperatif dan diawasi oleh pemerintah. Selain mendapatkan upah kerja, kaum buruh juga mendapat bagian dari laba usaha. Saint-Simon 1760 sampai 1825 berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi asosiasi produktif yang dipimpin teknokrat dan ahli-ahli industri. Yang kedua, Inggris. Inggris terkenal sebagai tanah kelahiran perkumpulan koperasi, yaitu pada tanggal 12 Desember 1884. Pada mulanya, 28 orang pekerja pabrik tekstil dengan kemampuan yang terbatas membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko kecil. Didirikannya toko atau kedai ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para anggota. Perkembangan dan kemajuan koperasi Rochdale mengakibatkan tumbuhnya perkumpulan koperasi yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga pada tahun 1852 di Inggris terdapat 100 perkumpulan koperasi. Keberhasilan koperasi Rochdale yang gilang gemilang itu terletak pada dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang diletakkan dan ditanamkannya kepada anggota-anggotanya. Dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang berhasil disusun oleh koperasi Rochdale sampai sekarang dikenal dengan nama Rochdale Principles. Perkumpulan itu kemudian diakui sebagai koperasi konsumsi yang pertama di dunia. Selanjutnya Jerman. Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor yang bernama F.W. Raffeisen, wali kota di Vlamersveld. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Raffeisen dapat mendirikan koperasi dengan pedoman kerja sebagai berikut. 1. Anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang. 2. Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga. Yang ketiga, usaha koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat. Yang keempat, pengurusan koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Pelopor koperasi lainnya dari Jerman ialah seorang hakim bernama Schulze yang berasal dari kota Delitzsch. Pada tahun 1849, ia mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam Schulze adalah 1. Uang simpanan sebagai modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. 2. Wilayah kerjanya di daerah perkotaan. 3. Pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. 4. Pinjaman bersifat jangka pendek. 5. Keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota. Yang keempat, Denmark. Pada tahun 1769 berdiri Perkumpulan Pertanian Kerajaan Denmark untuk mempelopori kebangkitan jiwa kaum tani. Selanjutnya, pada tahun 1900 disusul dengan adanya Perkumpulan Petani Kecil atau Smallholders yang wilayahnya sesuai dengan daerah pemerintahan dengan nama Pariser dan Counties. Kegiatan utamanya adalah pendidikan yang bertalian dengan pertanian dan peternakan. Sebelumnya, pada tahun 1800, berhasil didirikan Bank Tabungan untuk Pertanian atau Sparekasse oleh seorang dermawan bukan petani, dan usaha ini berkembang pesat. Selanjutnya Swedia. Salah seorang pelopor koperasi yang cukup terkemuka dari Swedia bernama Albin Johansson. Salah satu tindakan yang cukup spektakuler adalah menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurut pendapatnya dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiennya oleh koperasi. Pada tahun 1911, gerakan koperasi di Swedia berhasil mengalahkan kekuatan perusahaan besar. Pada tahun 1926, koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta. Pada akhir tahun 1949, jumlah koperasi di Swedia tercatat sebanyak 674 buah dengan sekitar 7.500 cabang dan jumlah anggota hampir 1 juta keluarga.
Terakhir, Amerika. Koperasi pertama yang berdiri di Amerika Serikat adalah The Philadelphia Contribution Ship from Loss by Fire, semacam asuransi kebakaran. Berikutnya berdiri koperasi pengairan yang mengurus irigasi pertanian. Dan pada tahun 1880 berdiri koperasi-koperasi pertanian yang besar, atau History and Performance of Incopcar 1995. Sementara itu, di Amerika Serikat selama bertahun-tahun juga telah berkembang perkumpulan simpan pinjam yang dikenal dengan nama Credit Union, berkat anjuran Alfonso Desjardins 1854 sampai 1921. Sampai tahun 1915, jumlah koperasi simpan pinjam atau Credit Union telah bertambah menjadi 11 unit dan 3 tahun kemudian meningkat menjadi 42 unit. Dan sampai tahun 1934 telah bertambah menjadi sekitar 2.400 unit yang tersebar di 38 negara bagian. Pada tahun tersebut, Presiden Roosevelt menandatangani Federal Credit Union Act, dan pada tahun itu pula terbentuk Federal Credit Union yang menamakan diri sebagai National Credit Union Association yang berkedudukan di Madison, Wisconsin. Halo, perkenalkan nama saya Loisa Siombing, NIM akhir 252. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi di Indonesia. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotong royongannya. Sifat inilah sesuai dengan azas koperasi. Saat ini sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotong royongannya yang dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat non-produktif ini merupakan input untuk pasal 33 ayat 1. Yang ke-1 adalah koperasi di Indonesia sebelum merdeka. Pada tahun 1930 dibentuk bagian urusan koperasi pada Kementerian Dalam Negeri. Di nama tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M. Margono Dijo Hadikusumo. Lalu pada tahun 1939 dibentuk Jabatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940 di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi di Indonesia setelah merdeka. Dan sejak saat itu Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkooperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha, cara kerja, atas jasa-jasa beliaulah maka Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947 dibentuk Sokri Sentral Koperasi Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang. Tampilan Orde Baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala bagi para pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Di bawah ini, kepemimpinan Jenderal Soeharto ketetapan membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah. Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang. Yang pertama adalah pada tanggal 18 Desember 1967 Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun. Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang A. Kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak dengan cara bertindak bersama dan menghadapi pasar melalui pemasukan kekuatan bersaing dari anggota. Memperpendek jaringan pemasaran. Yang ketiga, memiliki manajer yang cukup terampil, berpengetahuan luas, dan memiliki idealis. Yang keempat, mempunyai dan meningkatkan kemampuan koperasi sebagai satu unit usaha dalam mengatur jumlah dan berkualitas barang-barang. Peran koperasi dalam pembangunan. Peran koperasi dalam pembangunan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi mempunyai 4 fungsi dan peran, yaitu sebagai berikut. A. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang B. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Selain peran yang dilihat dari pesan Undang-Undang Nomor 25 di atas, peran koperasi dapat juga dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Peran koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari A. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Kedua, penyedia lapangan kerja yang terbesar.
Yang ketiga, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Kesimpulan, secara umum dimaknai bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang bukan kumpulan modal, yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.